Akuntansi untuk operasi cabang. Pembahasan yang pertama adalah perbedaan antara agen penjualan dan kantor cabang. Agen penjualan itu sendiri adalah suatu bentuk organisasi yang diberi fungsi untuk menerima pesanan barang dan bekerja di bawah pengawasan langsung kantor pusat, home office, dan transaksi dengan pihak ketiga dilaksanakan secara langsung oleh kantor pusat. Sedangkan kantor cabang adalah suatu bentuk organisasi yang menjual barang-barang dari persediaan yang dibentuknya baik dikirim dari kantor pusat atau yang dibeli sendiri dan diberi wewenang untuk melaksanakan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga sehingga berfungsi sebagai unit usaha yang berdiri sendiri. Perbedaannya, agen penjualan yang pertama tidak beroperasi secara otonom tetapi bertindak atas nama kantor pusat. 2. Tidak menyimpan stok persediaan tetapi dapat membajang produk, menerima pesanan dan mengatur pengiriman. 3. Tidak dapat melakukan pemilihan produk, pengiklanan, pemberian kredit, penagihan hutang dan aspek operasi bisnis lainnya karena operasi tersebut dilakukan oleh kantor pusat. 4. Sistem pengambilan keputusan manajemen pada agen penjualan adalah bahwa keputusan-keputusan dibuat di kantor pusat dan agen penjualan hanya melakukan operasi rutin. Sedangkan kantor cabang yang pertama memiliki otonomi lebih luas dibandingkan dengan agen penjualan. Yang kedua, menyimpan stok persediaan dan memenuhi pesanan pelanggan. Yang ketiga, terdapat beberapa kantor cabang yang menjalankan fungsi pemberian kredit secara mandiri, namun beberapa lainnya ditangani oleh kantor pusat. Yang keempat, sistem pengambilan keputusan manajemen pada kantor cabang biasanya lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan agen penjualan. Namun pengambilan keputusan manajemen pada kantor cabang berbeda-beda tergantung kebijakan antar perusahaan. Selanjutnya pembahasan yang kedua, sistem akuntansi dan entitas akuntansi. Agen penjualan pada umumnya tidak mengelola sistem akuntansi keuangan, melainkan hanya menyimpan catatan yang cukup dalam menjalankan tugasnya. Sistem akuntansi keuangan serta pencatatan transaksi-transaksi yang terjadi pada agen dikelola oleh kantor pusat. Sedangkan pada kantor cabang, sistem akuntansi keuangannya dikelola secara terpisah dengan kantor pusat. Kantor cabang memiliki pengendalian yang lebih baik terhadap operasi dalam mengelola sistem akuntansi keuangannya, sehingga kemungkinan manajemen puncak untuk menilai kinerja dari masing-masing cabang. Catatan akuntansi cabang untuk tujuan internal seperti tanggung jawab akuntansi dan evaluasi kinerja dikelola dengan terpisah di kantor pusat. Namun, pada saat penyusunan laporan akuntansi eksternal, akun-akun yang ada di cabang dan kantor pusat harus digabungkan. Pembahasan yang ketiga yaitu akuntansi untuk agen penjualan. Sistem akuntansi pada agen penjualan dicatat seluruhnya oleh kantor pusat. Ayat jurnal yang dicatat oleh kantor pusat didasarkan pada dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh agen penjualan itu sendiri, seperti faktur penjualan, catatan penggajian, dan dokumen voucher kas kecil yang disediakan oleh agen penjualan. Berikut contoh akuntansi kantor pusat atas agen penjualan pada PT Cemara yang sebuah perusahaan manufaktur, struktur modular dan partisi di Jakarta yang membangun sebuah agen penjualan di Surabaya. Berikut ayat-ayat jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi khas agen penjualan di pembukuan kantor pusat. Memasuki pembahasan yang keempat, yaitu akuntansi untuk operasi cabang. Transaksi-transaksi yang dicatat seperti transaksi agen penjualan dan tidak ada perlakuan khusus yang diperlukan. Baik kantor pusat maupun cabang harus mencatat transaksi yang terjadi di antara mereka pada sistem akuntansinya masing-masing. Seluruh pencatatan kantor pusat dan cabang akan digabungkan untuk pelaporan eksternal, sehingga laporan keuangan eksternal menyajikan perusahaan sebagai entitas ekonomi tunggal. Akun-akun antar perusahaan. Transaksi yang terjadi dengan pihak eksternal dicatat dengan cara yang normal, seperti biasa pada transaksi agen penjualan.
kecuali bahwa mereka turut mencatat akun-akun antar perusahaan. Akun-akun ini merupakan akun resiprokal antara kantor pusat dan kantor cabang. Karena kantor pusat bertindak sebagai investor atau pihak penyandang dana dan kantor cabang sebagai pihak yang menerima dana. Oleh karena itu diperlukan rekening yang bersifat resiprokal atau timbal balik antara kantor pusat dan kantor cabang untuk menampung transaksi yang bersifat resiprokal ini. Jadi, pada saat pembukuan, akun antar perusahaan kantor pusat disebut investasi di cabang, sedangkan akun resiprokal di pembukuan cabang dinamakan kantor pusat. Selanjutnya, pendirian cabang. Ketika suatu perusahaan mendirikan sebuah cabang, transfer aset ke cabang dicatat oleh kantor pusat pada akun investasi di cabang. Lalu, kantor cabang mencatat transfer tersebut di akun kantor pusat. Sebagai contoh, PT Jaya yang berlokasi di Jakarta mendirikan sebuah cabang di Medan, Sumatera Utara. Kantor pusat mentransfer ke cabang berupa kas sebesar 20 juta, peralatan kantor senilai 5 juta, dan peralatan toko senilai 30 juta. Pencatatan transaksi tersebut dengan ayat jurnal sebagai berikut. Yang ketiga, pengakuan laba cabang. Perhitungan laba dilakukan secara periodik dengan cara yang normal. Di kantor cabang biasanya jarang menghitung beban pajak penghasilan pada pembukuannya, sehingga beban pajak penghasilan biasanya dihitung secara keseluruhan untuk perusahaan di kantor pusat. Akun pendapatan dan beban pada cabang ditutup ke ikhtisar laba rugi. Saldo ikhtisar laba rugi tersebut menunjukkan laba cabang pada suatu periode dan ditutup ke akun kantor pusat. Misalnya akun ikhtisar laba rugi cabang Medan memiliki saldo kredit sebesar 63 juta pada akhir periode. Akun ikhtisar laba rugi ditutup di buku cabang Medan dengan ayat jurnal sebagai berikut. Yang keempat, pengiriman barang dagangan ke cabang. Suatu cabang yang membeli dan menjual barang dagangan mendapatkan barang dagangan tersebut dari kantor pusat, atau dapat juga diizinkan untuk mendapatkan sebagian barang dagangan dari pihak eksternal. Pencatatan ayat jurnal ketika cabang membeli persediaan dari pihak eksternal sebesar 5 juta berikut merupakan metode perpetual adalah sebagai berikut. Ketika persediaan ditransfer dari kantor pusat ke cabang, baik kantor pusat maupun cabang harus mencatat transaksi tersebut. Barang dagangan yang ditransfer tersebut dapat sebesar biaya perolehan di kantor pusat atau melebihi biaya perolehannya. Pelaporan Bapepam LK. Pembahasan kelima, pengertian Bapepam LK. Bapepam LK merupakan penggabungan dari Badan Pengawas Pasar Modal, Bapepam, dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan yang di bawah Kementerian Keuangan. Badan Pengawasan Pasar Modal, Bapepam, lembaga keuangan adalah lembaga resmi mengatur kegiatan investasi termasuk membina dan mengawasi kegiatan pasar modal sehari-hari serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan. Selanjutnya, tujuan Bapepam LK. Tujuan Bapepam LK adalah mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat di Indonesia. Wewenang Bapepam LK diantaranya yang pertama, memberikan izin, persetujuan, dan pendaftaran kepada para pelaku pasar modal. Yang kedua, menerbitkan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di bidang pasar modal. Yang ketiga, melakukan penegakan hukum atas setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Yang keempat, membina dan mengatur pasar modal. Yang kelima, mengawasi kegiatan-kegiatan yang terjadi di pasar modal. Fungsi Bapepam LK selain mengatur, membina, dan mengawasi kegiatan pasar modal, berikut beberapa fungsi lainnya yang harus diketahui. Yang pertama, melakukan pembinaan, membuat peraturan, dan mengawasi kegiatan pasar modal sehari-hari. Yang kedua, mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien dengan tujuan melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Yang ketiga, melaksanakan pembinaan terhadap semua pelaku dan lembaga yang berkaitan dengan pasar modal. Yang keempat, mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya ke Menteri Keuangan berkait dengan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan pasar modal. Pembahasan yang ketujuh adalah persyaratan pelaporan secara periodik.
Apabila sebuah perusahaan dikatakan sebagai perusahaan terbuka atau go public, maka perusahaan tersebut harus menyampaikan laporan tahunan dan laporan keuangan periodik termasuk laporan yang diminta oleh Bapepam LK. Laporan tahunan perusahaan terdiri atas: yang pertama, financial highlight, 2. laporan dewan komisaris, 3. laporan direktur, 4. profil perusahaan, 5. analisis dan diskusi manajemen, 6. tata kelola perusahaan, 7. pernyataan tanggung jawab direksi atas laporan keuangan, 8. audit atas laporan keuangan, yang 9. terakhir tanda tangan dewan direktur dan komisaris. Selanjutnya, tugas dan fungsi Bapepam LK dipindahkan ke OJK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terhitung mulai tanggal 31 Desember 2012, tugas berikut fungsi Bapepam LK berpindah ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Hal ini demi mewujudkan perekonomian nasional yang tumbuh stabil dan berkelanjutan, dan demi menciptakan keseimbangan dan pembangunan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, tetap ada beberapa tugas dan fungsi Bapepam LK yang tidak dipindahkan ke OJK dan tetap dilaksanakan Kementerian Keuangan, yaitu: yang pertama, fungsi pengaturan; yang kedua, kesetariatan forum koordinasi stabilitas sektor keuangan; yang ketiga, fungsi hubungan internasional; yang keempat, penanganan dokumen dan permasalahan EKSUP 3 atau Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah; yang kelima, perizinan dan pengawasan aktuaris; yang keenam, pembinaan atas jaminan sosial dan dana pensiun PNS saat ini menjadi salah satu tugas Biro Dana Pensiun; yang ketujuh, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 mengenai dana pertanggungjawaban wajib kecelakaan penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang dana pertanggungjawab wajib kecelakaan lalu lintas jalan; yang kedelapan, BPJS. Berdasarkan materi-materi di atas, dapat diambil kesimpulan: yang pertama, perbedaan antara agen penjualan dan cabang sebagian besar terkait dengan tingkat otonomi atau kebebasan dalam kegiatan fungsinya masing-masing. Yang kedua, sistem akuntansi pada agen penjualan dicatat seluruhnya oleh kantor pusat, sedangkan pada kantor cabang dikelola secara terpisah dengan kantor pusat. Yang ketiga, seluruh pencatatan pada kantor pusat dan cabang akan digabungkan untuk pelaporan eksternal. Yang keempat, pada kantor cabang, kantor pusat bertindak sebagai investor dan kantor cabang sebagai penerima dana. Lalu selanjutnya, pembukuan di kantor pusat dicatat akun investasi ke cabang, sedangkan di cabang dicatat akun kantor pusat. Bapepam LK merupakan lembaga resmi yang mengatur, membina, dan mengawasi kegiatan pasar modal. Lalu yang terakhir, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terhitung mulai tanggal 31 Desember 2012, tugas dan fungsi dari Bapepam LK berpindah ke OJK.